Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis, proses paling penting di bumi. Baik, perkenalkan saya atas nama Rana dari kelas M238 dengan NIM 23407502086. Isi materi yang akan dibahas yang pertama definisi fotosintesis, yang kedua proses fotosintesis, yang ketiga faktor fotosintesis, yang keempat produk fotosintesis, kelima adaptasi tumbuhan, dan keenam signifikansi fotosintesis. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, fotosintesis juga dapat diartikan sebagai proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk menghasilkan energi dalam bentuk glukosa dengan menggunakan energi cahaya. Apa sih itu karbon dioksida? Karbon dioksida adalah gas yang ada di udara dan tidak bisa dilihat atau dicium. Kenapa fotosintesis proses paling penting di bumi? Karena fotosintesis adalah proses yang dilakukan tumbuhan untuk membuat makanan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Proses ini menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas dan glukosa yang menjadi makanan bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Fotosintesis penting karena mendukung kehidupan di bumi dan menjaga keseimbangan udara. Selanjutnya, proses fotosintesis. Proses fotosintesis ada beberapa. Yang pertama, energi cahaya. Energi cahaya dari matahari adalah sumber energi utama untuk fotosintesis. Cahaya ini diserap oleh klorofil, pigmen hijau di daun. Kedua, klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat kloroplas organel sel tumbuhan. Klorofil bertugas menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia untuk memicu reaksi fotosintesis. Ketiga, air atau H2O. Air diambil dari tanah melalui akar tumbuhan. Molekul air dipecah dalam proses yang disebut fotolisis, menghasilkan oksigen, proton H+, dan elektron E. Keempat, karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida diambil dari udara melalui stomata atau lubang kecil pada daun. Kelima, tahapan fotosintesis. Fotosintesis terjadi dalam dua tahap utama. Yang pertama, reaksi terang, dan yang kedua, reaksi gelap. Selanjutnya, hasil akhir fotosintesis. Yang pertama, oksigen atau O2 dihasilkan dari pemecahan air dalam reaksi terang, terus dilepaskan ke atmosfer ke stomata. Kedua, glukosa atau C6H2O6. Selanjutnya, materi faktor fotosintesis. Faktor fotosintesis ada beberapa. Yang pertama, energi matahari. Energi cahaya matahari merupakan sumber utama yang digunakan oleh klorofil untuk mengaktifkan reaksi fotosintesis. Kedua, karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida diambil dari udara dan digunakan dalam reaksi gelap atau siklus Kelvin untuk membentuk molekul gen. Yang ketiga, air atau H2O. Air diperlukan dalam reaksi terang sebagai sumber elektron. Molekul air dipecah atau fotolis untuk menghasilkan oksigen dan proton. Keempat, oksigen atau O2. Oksigen adalah hasil sampingan dari reaksi terang yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari pemecahan molekul air. Yang kelima, gula atau C6H12O6. Gula seperti glukosa adalah akhir dari fotosintesis. Ini merupakan bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh tumbuhan dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, materi produk fotosintesis. Produk utama dari fotosintesis adalah glukosa atau C6H12O6. Fungsinya sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan untuk menjalankan proses metabolisme. Disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk pati atau polisakarida lain.
Selain fungsi, ada pun penggunaan dalam ekosistemnya, yaitu glukosa yang dihasilkan oleh tumbuhan menjadi dasar energi bagi seluruh organisme lain dalam rantai makanan. Selanjutnya, materi adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan ialah kemampuan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Beberapa contoh adaptasi tumbuhan seperti di bawah ini. Yang pertama, akar. Tumbuh sangat dalam untuk menjangkau air di tanah kering. Kedua, daun berbulu untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu signifikansi tumbuhan. Fotosintesis memiliki signifikansi besar dalam berbagai aspek, termasuk yang pertama, pembentukan oksigen. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang merupakan elemen penting bagi kehidupan di bumi. Kedua, pemrosesan energi. Fotosintesis mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Ketiga, siklus karbon. Fotosintesis menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer, membantu mengurangi efek kaca sekaligus berkontribusi pada keseimbangan siklus karbon global. Keempat, sumber pangan. Semua makanan yang dikonsumsi manusia dan hewan berasal dari hasil fotosintesis secara langsung atau tumbuhan, atau tidak langsung atau hewan yang memakan tumbuhan. Kelima, pertanian dalam ekonomi. Tanaman yang ditumbuhkan melalui fotosintesis mendukung industri pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara. Yang keenam, keberlanjutan lingkungan. Fotosintesis membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyediakan oksigen, mengurangi karbon dioksida, dan menopang kehidupan di berbagai tingkatan rantai makanan. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi tadi yaitu fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Proses ini menghasilkan makanan berupa glukosa untuk tumbuhan dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Fotosintesis penting karena membantu tumbuhan tumbuh dan menyediakan oksigen untuk makhluk hidup lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.